Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Amalia, Baking Cooking with Love. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini saya mau ngajak kalian buat cake yang super duper mudah. Jadi cake-nya itu bahannya mudah dan juga bahannya nggak ribet-ribet banget. Jadi ini semua bahan all in one, tekniknya semuanya kita campur jadi satu, kita mixer dan jadi cake. Ini cocok banget buat kalian yang masih pemula, yang baru belajar bikin cake dan takut cake-nya bantet, teman-teman ya. Jadi ini bahannya ada telur ayam utuh ya, pakai putih sama kuningnya juga, jadi nggak ada dipisah-pisah ya, semuanya dicampur. Ada gula pasir, ada margarin, ada SP, ada tepung terigu. Di sini terigunya saya pakai terigu protein sedang atau rendah. Kalau sedang itu saya pakai segitiga biru, kalau rendah bisa pakai kunci biru ya. Ada juga maizena dan juga susu bubuk. Di sini saya pakai susu bubuknya yang full cream biar rasa cake-nya lebih creamy, teman-teman ya. Well, lanjut aja ya, daripada penasaran gimana cara membuatnya. Langsung aja kita lihat videonya. Nah, ini tampilannya teman-temannya. Jadi cake ini saya sengaja buat pakai loyangnya yang besar gitu ya, jadi bisa saya bagi dua karena bagian tengahnya akan saya kasih selai gitu teman-teman. Kalau kalian pengen cake-nya lebih tinggi, kalian bisa menggunakan loyangnya yang loyang persegi 4 aja gitu. Di sini saya menggunakan loyangnya loyang cooker ya, jadi panjang gitu. Nanti ketika udah mateng baru kita potong. Nah, ini pastikan telurnya masih segar ya. Jadi telur yang segar itu dia itu masih putihnya masih kental teman-teman ya. Kalau putihnya udah cair berarti telurnya udah dingin dan mendekati busuk, itu harus dibuang. Jadi kalian harus pisahin dulu satu persatu sebelum masuk ke dalam baskom yang besar ini teman-teman gitu ya. Jadi satu persatu dipecahin dulu telurnya, lalu dimasukkan. Kalau telurnya putihnya udah cair gitu ya, udah nggak kental lagi, berarti itu udah nggak segar lagi telurnya, dan kalian harus sisihkan, jangan dibuat cake ya, karena itu juga akan mempengaruhi hasil cake kalian. Oke, jadi ini semua bahan kita mix jadi satu tanpa terkecuali, semuanya masuk ya, maizena, susu. Jadi benar-benar all in one teman-temannya, nggak ada dipisah-pisahin. Margarinnya nggak perlu dicairin gitu ya, langsung aja kita mixer semuanya jadi satu seperti ini dengan kecepatan paling tinggi, speed yang paling tinggi ya, tergantung mixer kalian masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan mixer Philips teman-teman ya. Saya menggunakan mixer Philips ini sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau kalian masih kurang mengembang gitu ya, masih kurang putih gitu, kalian bisa tambahin lagi timer waktunya gitu teman-teman, karena beda-beda mixer, beda juga kecepatan dan juga beda kualitas hasil adonannya nanti teman-teman ya. Jadi itu perlu diperhatiin juga. Jadi ini mixernya juga satu arah atau dua arah juga boleh, bolak-balik juga boleh. Yang penting nanti hasil akhirnya adonannya menjadi putih gitu ya, dan juga mengembang gitu teman-teman. Nah, ini udah mulai mengental ya. Di sini saya menggunakan SP untuk membantu adonannya lebih cepat mengembang dan juga lebih halus nanti tekstur cake-nya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan telurnya telur utuh ya. Kalau kita pengen yang lebih halus gitu tanpa menggunakan pengembang, tanpa menggunakan pelembut seperti SP, kalian bisa menggunakan resep cake yang full kuning telur teman-teman. Jadi itu benar-benar premium, nanti cita rasanya juga beda dengan yang ini ya, karena ini versi ekonomisnya dan juga versi untuk pemula. Jadi yang benar-benar pemula yang pengen buat cake, yang insya Allah ini resepnya anti gagal karena ini resep dari keluarga mertua ya. Jadi ini udah sering kali kita buat ya, jadi buat pemula ini cocok banget gitu, karena biasanya kalau pemula itu biasanya lebih rentan margarinnya itu mengendap di bawah gitu ya, karena biasanya agak kurang aduk gitu. Nah, dengan teknik ini insya Allah nggak mengendap di bawah, asalkan kalian mixernya sampai benar-benar kental dan juga kaku seperti ini ya.
dan juga putih mengembang seperti ini teman-teman. Jadi pastiin benar ya, kalau adonannya sudah putih mengembang berarti sudah siap untuk dipanggang. Untuk pemanggangan di sini saya menggunakan oven deck teman-teman ya. Jadi oven deck ini saya menggunakan suhunya 160 derajat, api atas sama bawahnya hidup semua ya. Kalau kalian menggunakan oven tangkring biasa bisa disesuaikan juga. Apinya cukup api sedang aja, cenderung kecil gitu teman-teman ya. Panaskan dulu oven, baru kita masukkan cake-nya gitu teman-teman. Oke, nah kira-kira seperti inilah hasil akhir adonannya teman-temannya. Jadi udah putih, udah kental juga dan juga udah mengembang. Nah ini udah jadi dan sudah siap untuk dipanggang. Kita boleh aduk lagi bagian bawahnya sedikit ya, dan juga ratakan pinggirannya. Lalu kita siapkan loyang. Loyangnya kita alasin pakai kertas roti dulu ya, atau baking paper. Di sini saya menggunakan baking paper yang bisa dipakai berulang-ulang teman ya. Teman-teman, saya menggunakan mereknya ini Bakewell teman-teman. Nah ini, jadi ini bisa dicuci gitu alasnya. Kalau udah selesai bisa dicuci, dikeringin dan dipakai lagi. Jadi lebih hemat ya. Oke, nah ini loyangnya gede banget ya, karena saya pengennya 2 lapis gitu, jadinya 2 layer. Dan nanti tengahnya saya mau pakai selai gitu ya. Selainya terserah teman-teman. Kalau kalian pengen pakai selainya mau rasa stroberi boleh, atau selai nanas juga boleh. Nah ini di sini saya menggunakan selai coklat teman-teman. Oke, kita ratakan dulu ya. Dan kita panggang. Ovennya di sini dengan suhu 160 derajat Celcius. Untuk pemanggangan tergantung oven masing-masing, lama memanggang juga tergantung oven masing-masing. Gunakan tes tusuk ya untuk mengetahui matang atau belumnya cake kita teman-teman. Oke, nah ini hasil cake kita teman-teman. Nah kita tinggal buka pinggirannya ya, kita pindahin dulu dan akan kita balik. Kalau kalian pengen langsung dipotong seperti saya boleh ya. Kalau pengen pakai loyang ukuran 22 kali 22 nanti hasilnya akan lebih tinggi teman-teman gitu ya. Kalau kalian pengen buat cake jadul gitu, misalnya marmer cake gitu ya, ini juga bisa menggunakan resep ini. Oke, nah ini tinggal saya olesin, karena di rumah ini paling senang anak-anak tuh pakai selai coklat teman-teman. Jadi biar nggak payah ya, biar nggak susah lagi, kita bagian atasnya nggak usah ditopping karena bagian dalamnya udah ada filling gitu ya. Jadi lebih enak gitu, jadi ada rasa manisnya gitu. Atau juga bisa kalian isi pakai whipped cream, bagian tengahnya juga boleh banget ya teman-teman. Dan ini juga bisa kalian gunakan sebagai base cake untuk dessert box juga oke banget teman-teman. Gimana? Mudah banget kan ya cara membuatnya, dan insya Allah saya yakin kalian pasti bisa juga selagi kalian punya niat yang kuat teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat kalian yang setia di channel ini, selalu nonton video-video di channel ini dan selalu share video-video di channel ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.